semuanya. Mungkin ini pertama kalinya kalian nonton vlog aku yang bener-bener aku ngomong di depan video, dan gak cuma main musik atau gak cuma nyanyi, dan gak cuma apa lagi ya dan gak cuma main iklan. Jadi kalau kalian udah ngikutin YouTube aku dari lama, YouTube aku tuh isinya lumayan random, mulai dari main musik, kebanyakan main musik sih, kayak my music covers. Terus selain itu ada juga kayak video-video aku sama teman-teman aku, kayak kegiatan gitu di sekolah. Terus ada juga kegiatan aku di university. Beberapa dari itu aku masukin di dalam YouTube aku. Terus aku juga ada salah satu uploadan aku yang sebenarnya paling banyak viewersnya. Itu video dulu aku pernah main iklan Isuzu Panther. Kalau ada yang pernah lihat iklannya mungkin, atau kalau ada yang belum pernah lihat iklannya juga bisa langsung klik videonya di YouTube channel aku juga ada. Nanti aku kasih linknya ke videonya dari sini. Aku langsung explain aja di sini kenapa aku pengen bikin YouTube aku lebih variatif. Because actually in 2021 it's one of my resolution. It's one of my resolution to change for the better. Kayak aku pengen inspire orang lain. Sheila inspire. I mean, I know that I'm nobody. Aku juga layaknya manusia-manusia lain, manusia-manusia biasa lainnya. Tapi aku percaya banget setiap individu itu punya cerita yang unik. Begitu juga aku, dan begitu juga kamu, all of my viewers out there. Mungkin aku belum banyak subscriber sekarang, dan aku sebenarnya nggak terlalu peduli juga siapa yang bakal nonton video ini atau gimana. Karena anyway, aku cuma mau sharing aja sih, kayak cerita aku, gimana aku berjuang dari awal banget, dari aku SMP, SMA, kuliah, dan sekarang aku udah kerja. Aku cuma pengen sharing cerita-cerita aku yang mungkin bisa jadi life lesson buat kalian semua. Dan juga aku pengen denger sih cerita-cerita dari kalian juga. Kalau ada punya cerita menarik, don't hesitate, send your story to me, kayak summary-nya aja. Terus sebenarnya aku in the future juga pengen bikin collab sama orang-orang yang punya cerita yang unik. Jadi kalian bisa kirim cerita kalian ke aku, mau kenal aku atau enggak secara personal, it's okay. Nanti kalau emang kita cocok, kita bisa bikin video bareng. Karena aku kebanyakan juga nggak pernah ngobrol kan di video. Jadi please, minta maaf banget kalau aku masih kelihatan gak jelas gini, ngomongnya masih amburadul, masih crappy. Maaf, I'm very very sorry, I'm really really sorry, okay? Tapi karena emang sejujurnya udah banyak orang yang nge-push aku untuk bikin video yang lebih banyak diskusinya. Jadi kali ini aku mau nyoba sharing beberapa hal, dan menurut aku beberapa hal yang aku sharing ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton YouTube aku. Jadi selain juga enjoy musik yang aku buat, music covers aku atau lagu-lagu original aku, kalian juga bisa dengerin cerita-cerita yang bisa jadi inspirasi dan life lesson as I mentioned earlier. Ya udah, nggak usah pakai lama-lama. Here we go. Aku cuma pengen sharing, lagi-lagi sharing aja. Dan sharing aku tuh kali ini akan berbasiskan cerita aku dari perjalanan aku, dimana pertama kali aku pindah ke luar negeri, sampai akhirnya aku sekarang juga kerja di luar negeri at the moment. Jadi aku pengen step by step itu aku jelasin gimana aku bisa mencapai dream aku, yang aku emang punya mimpi untuk bisa tinggal di luar negeri, bisa kerja di luar negeri, dan kuliah di luar negeri. Itu udah dari lama, dari aku SD. Dan gimana aku bisa mencapai semua itu satu persatu. Dan mungkin semuanya tampak baik-baik aja dan mulus-mulus aja di social media. Tapi percayalah, yang kalian lihat di social media itu tidak seindah kenyataan, guys. Okay, so aku bakal mulai cerita aku dari Singapura dan sampai sekarang aku ada di London. Mungkin di episode pertama ini aku akan ceritain dulu gimana aku bisa tinggal di Singapura,
dan gimana perjalanan pertama aku bisa sampai di Singapura. Dari pertama pindah ke Singapura tahun 2012 dan akhirnya meninggalkan Singapura di tahun 2019. Aku bakal jelasin satu persatu. Mungkin kalau kalian ada yang mau skip videonya atau mau langsung pengen tahu bagian-bagian yang detailnya, bisa langsung lihat di komen aku di bawah ini ya. Jadi bisa tahu part mana yang mungkin kalian mau skip aja. It's okay, feel free. So, sebelum aku mulai cerita aku mau kenalin diri aku dulu. Jadi aku Bella Mazaya. As you know, my channel juga namanya Bella Mazaya. Jadi itu nama aku. Mazaya itu emang last name aku beneran. Tapi kalau Bella itu sebenarnya nama panggilan dari aku kecil. Nah, jadi nama asli aku ada deh. Anyway, semua orang manggil aku Bella Mazaya. Jadi semua di social media, di LinkedIn, dan hampir di semua platform online, nama aku juga Bella Mazaya. Jadi kalau kalian pengen lihat musik aku, atau pengen lihat portfolio design aku, mau lihat LinkedIn aku juga, mau add aku, feel free. Semuanya Bella Mazaya, jadi tinggal di search aja, just Google me. Aku nggak sengetop itu kok, I'm just nobody again, okay guys? Aku hanya seorang manusia yang suka banget berkreasi dan daftar di berbagai platform online. Jadi itu kenapa waktu kalian Google nama aku, banyak banget nama Bella Mazaya yang keluar. Dan aku punya website sendiri juga, tapi masih under construction sekarang. Terus apa lagi ya? Sekarang aku adalah seorang digital marketer, dan base aku sekarang aku ada di London, di UK. Aku di UK udah dari tahun lalu, dari bulan nyampe kesini akhir Agustus 2019. Aku datang untuk kuliah di Imperial College Business School. Jadi Imperial College Business School itu is a part of Imperial College London. Dan aku ngambil Masters in Strategic Marketing. Jadi aku kesini dengan dua tujuan. Pertama, aku pengen banget kuliah S2. Dan yang kedua, aku pengen banget nyoba lagi untuk cari kerja di UK. Kenapa nyoba lagi? You will know the story kalau kalian ikutin series aku yang selanjutnya. Karena kalau dalam satu episode aku yakin gak akan cukup, ceritanya banyak banget. Kalau di episode pertama ini aku pengen cerita, jadi awalnya kenapa sih aku pengen banget gitu tinggal di luar negeri, dan kenapa aku juga pengen selain kuliah, kenapa pengen lanjut kerja juga di luar negeri. Jadi yang pertama ceritanya, aku pindah ke Singapura itu tahun 2012. Kenapa aku pindah ke Singapura? Itu sebenarnya karena aku udah kuliah tadinya di Jakarta. Aku dulu kuliah di LaSalle College International. Kalau ada yang pernah dengar LaSalle, halo anak LaSalle. LaSalle itu sekolah desain, aslinya dari Kanada, tapi di Indonesia juga ada. Dan aku ngambil program Digital Media Design. Itu aku kuliah tahun 2009. Dan sebenarnya tahun 2009 itu aku masuk bulan Desember, jadi udah mepet-mepet gitu lah ya, angkatan 2010. Jadi aku aslinya angkatan 2011, tapi aku waktu SMA, karena aku di international school, jadi aku ambil Cambridge IGCSE atau O-Level. Dan LaSalle College itu persyaratan masuknya cukup pakai O-Level aja, atau bisa juga pakai rapot kelas 1 SMA. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin kelas 1 SMA atau pengen kuliah cepet banget gitu, belum lulus SMA tapi bisa tanya cara-caranya ke aku, karena aku emang gak sampai lulus kelas 3 SMA. Aku cuma ambil IGCSE aja atau aku selesai kelas 11, dan sebenarnya kelas 10 bisa, cuma aku agak telat aja. Jadi ceritanya lebih panjang lagi ya, itu di video lain aja nanti. Anyway, aku ngambil IGCSE waktu semester akhir semester 1 di kelas 11 waktu SMA, dan akhirnya setelah aku ambil tes itu nilai aku cukup dan semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah orang tua aku juga nge-support banget untuk aku kuliah duluan, dan aku akhirnya masuk ke LaSalle College. Dan setelah masuk bulan Desember 2009, aku lulus di bulan April 2012. Setelah lulus dari LaSalle, ceritanya nih ya, aku tuh dulu ngeband sebenarnya. Jadi aku beneran ngeband guys, beneran ngeband. Kayak dulu tuh aku di Indonesia pernah gabung sama major label juga. Dulu aku juga sering syuting di TV untuk kayak acara musik dan gitu-gitu. Dulu juga promosi ke berbagai kota di Indonesia, konser juga.
keliling promo gitu, promo lagu aku. Aku dulu juga gabungnya tuh banyak band, jadi nggak cuma satu. Dulu masa muda aku tuh sibuk dengan ngeband. So I was all about band and everything, sampai suatu hari band aku tuh bubar lah istilahnya. Namanya band susah banget yang mempertahankan banyak orang di dalam satu grup, itu nggak gampang. Ya akhirnya karena itu aku juga ngerasa kayaknya I think this is the right time for me to achieve my other dream. Dan I decided to move to Singapore. Dan akhirnya pada saat itu bulan Juni 2012 aku berangkat ke Singapura. Aku masuk ke Raffles Design Institute. Jadi Raffles itu adalah salah satu sekolah desain yang paling oke di Singapura. Mungkin kalian ada yang pernah dengar juga tentang Raffles. Dulu aku ngambil jurusan Visual Communication, jadi masih nyambung sama jurusan aku yang di LaSalle Digital Media Design. Nah di Raffles itu seru banget karena memang it was my first experience abroad, dan aku nggak pernah tinggal sama orang lain. Emang bener sih tinggal sama orang lain. Sama tetangga kosan up di Singapura. Halo Mbak Dina dan Mbak Vera, ya ampun, it's been a long time. Jadi dulu aku tinggal pertama kali tuh di daerah Kembangan di Singapura. Bukan Kembangan Jakarta ya, Kembangan di Singapura. Oke, jadi aku akan berusaha pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Singapura, bukan Singapura. Ya udah, maaf ya kalau campur-campur, emang suka agak halu. Please don't bully me. Saya lagi minta maaf. Udah kebiasaan. Oke, jadi intinya di Singapura itu aku pindah ke Raffles Design Institute untuk kuliah Visual Communication. Itu aku harus bridging dari D3 ke S1 karena memang untuk transfer kredit itu nggak gampang. Mungkin aku emang udah D3 tadinya di LaSalle di Indonesia, tapi waktu aku ke Singapura aku harus kayak istilahnya persamaan dulu gitu. Jadi aku harus ngambil kelas yang D3, baru rencananya Januari itu aku lanjut ke S1. Nah bener-bener deh yang tinggal di Singapura ini ngebuat aku tuh ngebuka mata aku tentang dunia, ngebuka wawasan aku, perspektif aku juga langsung kayak wah ternyata begini ya dunia luar. Seolah-olah ya maksudnya kan kita keluar negeri pernah, alhamdulillah, tapi untuk liburan kan, bukan untuk tinggal. Kalau kamu tinggal tuh gimana ya, kayak beda banget emang. Singapura di saat kamu liburan itu bagaikan Orchard Road dengan gemerlapnya lampu-lampu dari Takashimaya, dari Ayen, dari Triwantri. Tapi begitu kamu tinggal, Singapore is not just about Orchard Road, tapi itu juga mengajarkan kamu bahwa kehidupan itu sulit, bahwa berjuang di negara orang itu juga tidak mudah, dan perjuangan orang lain di Singapura juga tidak kalah kejamnya dari Jakarta. Karena kalau kata orang Jakarta itu keras, Singapura juga keras sob. Jadi Singapura itu tuh bener-bener aku ngerasain namanya culture kiasu. Kalian yang pernah tinggal di Singapura pasti tahu deh apa sih itu kiasu. Itu sebenarnya dari bahasa Hokkien. Jadi kiasu itu artinya nggak mau kalah. Kamu akan melakukan segala hal biar kamu itu tuh nggak kalah sama orang lain, dan kamu akan benar-benar perjuangan itu. Dan aku sangat merasakan bahwa orang-orang di Singapura itu sangat ambisius, dan juga orang luar negeri yang tinggal di Singapura tuh juga memang ambisius juga gitu. Jadi aku benar-benar kayak di sana malah jadi kayak extra motivated. Aku pengen sukses, aku nggak pengen Indonesia tuh dipandang sebelah mata. Karena begitu kamu pindah ke luar negeri, kamu benar-benar ngerasa jadi kayak wow, I'm a brand ambassador of Indonesia. Beneran deh, kayak dimanapun kamu berada tuh, kamu kan akan ngebawa nama Indonesia. Pasti kalian hal pertama ditanyain, hey where are you from gitu. Dan kalian harus jelasin kalian tuh dari Indonesia. Dan begitu kalian jelasin about Indonesia, it's just crazy because apa ya, semua mata tuh akan memandang, wah ini orang Indonesia, dari aku sampai bawah dilihatin banget. Kayak aku masih ingat hari pertama aku join di kelas itu, dan kalian harus presentasi dan kenalin diri juga kan. Itu tuh gila banget. Karena udah gitu aku gabung ke sana kan sebagai bridging student, alias bridging tuh bahasa Indonesianya jembatan, bridging kan, menjembatani sebelum S1. Dan itu tuh mereka biasa udah mulai kuliah D3 dari awal kan bareng-bareng di Raffles. Kalau aku tuh sebagai new student benar-benar jadi center of attention. Jadi orang-orang benar-benar look
upon me. Jadi aku kayak benar-benar harus mencitrakan Indonesia yang baik dan benar. Oke, enough about that. Itu lah kira-kira yang bikin aku tersadar bahwa Singapura itu memang negara lain, walaupun cuma beda 1,5 jam dari Jakarta, tapi memang Singapura itu berbeda dari pengalaman budaya sana, budaya lokalnya seperti Kiasu yang aku dapetin itu, terus juga teman-temannya dari seluruh dunia. Kebanyakan sih emang dari Asia Tenggara, tapi ada juga yang dari Rusia, ada juga yang dari Italia, kayak random aja gitu. Terus apa lagi ya, di Singapura itu akhirnya aku kesana bulan Juni. Akhirnya aku selesaiin si bridging program itu bulan Desember kan. Dan aku I had so much fun during some few months, almost 1 year in Singapore. Hampir setahun lah ya, karena aku sebenarnya dari sebelum Juni itu juga udah ke Singapura, sering bolak-balik untuk kayak survey dan segala macam. Akhirnya I made a lot of friends, I was so happy, but then something bad happened. Jadi ceritanya adalah, aku jujur aja, tuition fee di Singapura itu nggak terlalu murah, living cost juga tidak terlalu murah, dan ternyata S1 aku di-defer dong. Itu karena di angkatan itu anaknya tuh nggak cukup gitu kuantitinya untuk ngebuka kelas S1. Akhirnya aku di-defer sekitar 4 bulan. Jadi aku baru bisa kuliah tuh kayak sekitar 4 bulan lagi dari situ. Dan aku mikir-mikir kayak living cost di Singapura tuh mahal pertama. Terus kedua, tuition fee-nya juga nggak murah. Dan mereka tuh nawarin aku kalau mau ambil course lagi gitu di luar apa yang aku harus ambil. Tapi kan aku ngerasa aku tuh udah ada 3 sebenarnya, jadi kayak kok jadi double work dan double fee juga kan. Sebenarnya Raffles tuh bagus, tapi unfortunate aja waktu itu di angkatan aku tuh aku emang anaknya nggak cukup untuk ngelanjutin S1, kelasnya nggak, as I said before, nggak cukup kuantitinya. Makanya aku habis itu decide untuk aku kelarin aja bridging programnya. Habis itu aku akan coba cari universitas lain lagi yang aku bisa mulai saat itu juga di tahun 2013. Nah, ini nih, akhirnya aku pulang ke Indonesia bulan Januari kan. Setelah tahun baru tuh aku ingat banget aku habis New Year di Marina Bay, of course, MBS, where else. Terus abis liburan dari sana aku balik ke Jakarta, dan di Jakarta akhirnya aku reflect to myself, kayak aku tuh sebenarnya beneran mau gak sih kerja di jurusan ini nantinya di masa depan setelah lulus, dan apakah Singapura tuh benar-benar negara yang aku mau. Tadinya aku sempat kayak orang yang benar-benar bingung cari jati diri, sempat hampir pindah haluan ambil S1 bisnis atau kayak ya udahlah S1 di Indonesia aja atau gimana gitu. Tapi akhirnya tetap mama aku support aku banget, thanks mom. Dan aku datang ke pameran, ada suara ambulans sebenarnya. Pokoknya aku datang ke pameran-pameran pendidikan luar negeri, dan akhirnya aku ngomong sama beberapa konselor, dan akhirnya aku dapet saran kalau di UK aku bisa cuma 1 tahun aja selesaiin S1 itu, which is yang di Singapura tadi mereka akan defer aku kan 4 bulan. Well, jadinya sih jatuhnya mirip-mirip aja, lulusnya bakal sama kayak yang di Singapura kalau tadi aku ngelanjutin di Raffles. Tapi kenapa aku decide untuk pindah? Pertama, Inggris itu lebih jauh kan. Terus kenapa lebih jauh itu menarik? Well, karena aku pengen coba hidup lebih mandiri lagi setelah ngerasain di Singapura. Terus yang kedua, mama aku ngerasa tuition fee-nya malah lebih affordable somehow, karena aku nggak harus ambil kelas tambahan untuk nunggu S1 juga. Dan yang ketiga, dulu mama aku juga pernah kuliah di UK, jadi kayak nggak tahu sih, kayak ada emotionally attached aja gitu. Dan tante aku dulu kebetulan memang kerja di UK juga, jadi keluarga kita kayak udah familiar banget gitu sama UK. Walaupun aku belum pernah ke UK ya sebelumnya, tapi aku selalu denger cerita seru mereka tentang UK, dan itu yang bikin aku kayak aku yakin banget gitu. Dan akhirnya di bulan apa ya? Aku lupa deh. Oh wait, kayaknya bulan September, akhir bulan September 2013 aku berangkat ke UK. Dan itu aku akan ceritain di episode selanjutnya. Sebelum aku ke UK,
Aku sempat di Jakarta dulu, kayak aku ambil kerjaan freelance terus selain freelance aku juga cari jati diri itu yang tadi aku udah sebutin. Aku benar-benar bingung at that stage karena aku nggak mau kayak apa ya namanya, ngerugiin orang tua aku kalau kuliah aku tuh sampai putus di tengah jalan. Kayak kalau yang di Singapura kan ya bukan salah aku juga ya sebenarnya, itu karena emang orang tua aku udah nggak srek karena aku harus nungguin 4 bulan lamanya kenapa nggak kuliah gitu kan. Dan apa ya, di sana aku ngerasa waktu aku browsing tempat kuliah lain, kayaknya lebih banyak opportunity yang aku bisa lakuin kalau aku pergi lebih jauh lagi, misalkan ke UK. Jadi orang tua aku mikir ya udahlah daripada nunggu 4 bulan, langsung pindah aja ke tempat lain yang mungkin walaupun hasilnya lulusnya sama at the same time, tapi apa ya namanya, aku tetap mendapatkan sesuatu yang lebih rewarding lagi gitu. Singapura itu udah rewarding banget, tapi yang namanya juga feeling orang tua ya. Alhamdulillah aku bisa dapat privilege, orang tua aku punya biaya tabungan pendidikan, dan keluarga kita memang hidupnya tuh lebih dipusatkan untuk pendidikan. Pokoknya untuk pendidikan itu nomor 1 banget. Alhamdulillah aku bisa akhirnya kuliah di Inggris, which I will tell about the whole story in the next episode ya, karena panjang banget ceritanya. Jadi itu ceritanya gimana aku kuliah di Singapura dan akhirnya kenapa aku pindah ke UK.